Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mempelajari ANOVA faktorial. Kenapa disebut faktorial? Karena memang yang akan kita pelajari ini ANOVA yang terdiri dari beberapa faktor. Di kesempatan yang lalu kita telah mempelajari ANOVA one way, di mana di situ kita mempelajari satu faktor dengan beberapa level, kemudian dilanjutkan dengan two way di dalam konteks rancangan blok acak lengkap, di mana di situ kita mempelajari efek dari sebuah faktor dengan beberapa level, kemudian ada blok di situ ya. Nah, di two way itu, di RBAL tersebut, kita telah memodelkan ANOVA-nya sebagai efek perlakuan ditambah dengan efek perlakuan faktor ditambah dengan efek blok ya. Jadi konteksnya adalah konteks aditif. Nah, di dalam percobaan seringkali asumsi keaditifan tersebut itu tidak berlaku, dalam arti bahwa tidak hanya cukup dengan aditif saja, bisa dimungkinkan adanya interaksi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya, sehingga memunculkan di situ di dalam modelnya adalah adanya perkalian. Jadi muncul adanya perkalian faktor. Sehingga analisis varians klasifikasi dua arah yang kemarin kita pelajari, yang hanya mengakomodasi aditif, itu bisa saja menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi adanya interaksi atau perkalian tersebut, maka di sini akan dipelajari faktorial ya. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan bahwa varietas V2 secara rata-rata menghasilkan gandum 5 kg lebih banyak per petak daripada varietas V1 jika digunakan perlakuan pupuk T1. Tetapi menghasilkan secara rata-rata 2 kg per petak lebih sedikit daripada V1 jika digunakan perlakuan pupuk T2. Jadi dalam hal semacam ini, varietas gandum dan jenis pupuk dikatakan berinteraksi. Nah, jadi ini dimisalkan kita memiliki satu faktor adalah varietas dan satu faktor yang lainnya adalah pupuk ya. Jadi kita punya faktor varietas dengan level V1 dan V2 dan faktor pupuk dengan level atau jenis pupuknya T1 sama T2. Nah, yang dimaksud dengan kedua faktor itu berinteraksi itu seperti apa? Kita akan coba lihat ilustrasi berikutnya. Oke, jadi ini gambaran misalkan ya, ini sumbu datar, ini adalah pupuk jenis T1 sama T2. Sumbu datarnya ini adalah rata-rata dari hasil panen gandum. Di V1 ini adalah ketika menggunakan varietas 1, kalau V2 berarti menggunakan varietas V2. Nah, coba dilihat di sebelah kiri. Ini pada saat kita menggunakan pupuk jenis T1, ternyata varietas 1 menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi daripada varietas 2. Sementara pada saat kita menggunakan jenis pupuk T2, varietas 2 ternyata menghasilkan hasil panen yang lebih banyak daripada varietas 1. Nah, di sini ada cross ya. Jadi ada persilangan antara garis V1 dengan garis V2. Artinya V1 tidak mutlak lebih tinggi daripada V2. Sebaliknya V2 juga tidak mutlak lebih tinggi dari V1, tergantung level atau jenis pupuknya. Makanya di sini kita sebut sebagai ada interaksi ya.
Nah, gambaran untuk yang tidak ada interaksi itu seperti apa? Ini kita berikan yang sebelah kanan. Sama gambarannya ya. Jadi ini ada pupuk jenis T1, pupuk jenis T2. Nah, gambarannya di sini V1 itu cenderung baik di jenis pupuk T1 maupun T2 itu hasil panen dengan varietas 1 itu secara mutlak lebih besar daripada varietas V2. Maka di sini tidak ada interaksi ya antara varietas dengan jenis pupuk ya. Atau yang seperti ini juga, jadi pupuk T1, ini pupuk T2. Nah, di sini hasil panen dengan varietas gandum V2 ternyata secara mutlak lebih besar daripada hasil panen dengan varietas V1 ya. Di sini tidak ada interaksi antara V yaitu varietas dengan T yaitu jenis pupuk ya. Nah, di sini tidak ada interaksi. Jadi gambarannya seperti ini, kalau ada interaksi adalah ada persilangan. Jadi tidak mutlak V1 lebih besar dari V2 atau sebaliknya, tetapi kalau tidak ada interaksi itu tidak ada persilangan, dalam artian V1 cenderung lebih besar dari V2 atau sebaliknya V2 cenderung lebih besar daripada V1. Itu gambarannya. Kemudian berikutnya untuk struktur datanya seperti apa. Jika kita mempunyai R itu number of row, banyaknya baris, C itu adalah number of column, di R kali C berarti banyaknya baris kalikan banyaknya kolom, sebanyak RC sel, di mana setiap sel berisi N pengamatan. Nah, ini ada ulangan sebanyak N ya di tiap-tiap sel. Kalau di 2W yang RPAL kemarin itu hanya ada satu pengamatan di tiap-tiap sel ya. Nah, kalau di sini yang kita bahas adalah ada N kali ulangan di tiap-tiap sel. Maka pengamatan ke K, ulangan ke K, dalam baris ke I dan kolom ke J yang dinyatakan dengan data X, indeks I menyatakan baris, indeks J menyatakan kolom, dan indeks K menyatakan ulangan ke K, bergerak dari 1 sampai dengan N nanti. Pengamatan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut. Oke, ini tabelnya. Ini struktur data untuk klasifikasi dua arah dengan pengamatan yang berulang atau ANOVA faktorial dengan dua faktor ya. Oke, jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah ANOVA faktorial dengan dua faktor, faktor baris dan faktor kolom. Walaupun sebenarnya bisa dikembangkan untuk 3 faktor atau lebih, jadi nanti ada layernya ya. Oke, kita pelajari yang relatif simple ya. Di minimal faktorial adalah dua faktor, faktor baris. Jadi faktor yang kita tempatkan di baris, ada baris 1, 2 sampai dengan baris R sebagai level-level faktornya. Dan satu faktor yang lain kita tempatkan di kolom, ada kolom 1 sampai dengan kolom yang ke C, number of column tadi ya. Jadi sebagai level-level untuk faktor kolom. Kemudian di tiap kombinasi faktor 1 dan 2, jadi baris 1, kolom 1, di sini ada sebanyak N buah data ulangan ya. Baris 1, kolom 2, di sini juga ada sebanyak N buah data ulangan, dan seterusnya sampai baris R, kolom C, ini ada sebanyak N buah data. Jadi tiap-tiap sel berisi N buah data. Ini namanya balance ya, seimbang. Jadi yang akan kita pelajari adalah struktur datanya seperti ini ya. Kemudian yang perlu dilakukan perhitungan untuk membuat tabel ANOVA-nya, jika kita memiliki data yang seperti ini ya. Ini ini adalah data yang secara umum tadi kita sebut sebagai X, IJ, I baris, J kolom, dan K indeks yang ketiga adalah ulangannya ya. Nah, kalau kita memiliki data dengan struktur seperti ini, untuk membuat tabel ANOVA kita butuh perhitungan total per baris, baris 1 totalnya adalah ini,
baris 2 totalnya nanti ini, dan seterusnya sampai baris yang terakhir, dan total per kolom. Kolom 1 totalnya diindekskan dengan T, karena kolom itu adalah indeks yang kedua ya. Jadi baris tadi adalah indeks yang pertama. Jadi total baris ke-1 berarti T1 dot dot atau titik-titik, itu artinya berarti kolomnya dijumlahkan dan ulangannya juga dijumlahkan ya. Jadi baris ke-1 kolomnya nanti dijumlahkan ke kanan dan kemudian ulangannya juga dijumlahkan. Jadi ini adalah merupakan jumlahan dari semua data ini. Ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Kemudian untuk total kolom 1 itu simbolnya adalah T. Ini barisnya dijumlahkan, kemudian kolomnya 1 dan ulangannya dijumlahkan titik ya. Jadi indeks yang kedua adalah indeks kolom. Kemudian kolom 2 berarti di indeks kedua adalah angka 2 adalah jumlahan data ini nanti keseluruhan ke bawah, dan seterusnya sampai total kolom ke C berarti ini akan dijumlahkan keseluruhannya. Nah, untuk memudahkan menjumlahkan per baris dan menjumlahkan per kolom ke bawah, maka kita perlu melakukan simplifikasi, penyederhanaan dari data yang kita punya dengan struktur mentah seperti ini. Kita butuh melakukan penjumlahan per sel ya. Jadi sel 11 atau baris 1 kolom 1 ini kita perlu jumlahkan. Kemudian berikutnya juga sel 12 atau baris 12 ini nanti juga kita akan perlu jumlahkan. Ya, nanti juga akan kita pakai sebagai perhitungan untuk menghitung jumlah kuadrat di ANOVA ya. Dan seterusnya sampai di sel RC, baris R kolom C, ini juga kita perlu jumlahkan. Jadi kita perlu bikin tabel yang baru, yang merupakan simplifikasi penyederhanaan dari data mentah ini, di mana setiap kombinasi baris kolom nanti tinggal memunculkan satu buah data jumlahan per sel ini ya. Oke, ini kita sebut sebagai, kita indekskan dengan TIJ dot atau titiknya. Jadi total baris I kolom C. Di total baris I kolom C, total baris 1 kolom 1 berarti T11 titik. Nah, ini kita jumlahkan. 12 berarti ini. Kemudian RC berarti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini definisi secara narasi atau redaksionalnya. Ada TIJ titik merupakan jumlahan pengamatan dalam sel ke IJ, TI titik titik merupakan jumlah pengamatan dalam baris ke I, TI dot J dot atau T titik J titik merupakan jumlah pengamatan dalam kolom ke J, dan total keseluruhan data itu adalah T titik titik titik. Jadi ada 3 indeks ya, baris, kolom, dan ulangan. Merupakan jumlah semua pengamatan sebanyak R kali C dikalikan dengan N. Banyaknya baris, number of row, dikalikan number of column, dan number of repeatment, pengulangannya. Ya, sebanyak RC kali N. Kemudian untuk menuju ke ANOVA, di sini melalui sebuah pemodelannya. Jadi setiap data, setiap pengamatan di dalam tabel yang kita notasikan dengan XIJ tadi, itu dapat dinyatakan di dalam bentuk model seperti berikut. Ya, jadi XIJK, baris I kolom C ulangan ke K, itu sama dengan mu, rata-rata baris kolom ditambah dengan galat. Ya. Indeks I 1 sampai banyaknya row, indeks J 1 sampai banyaknya kolom, dan indeks K 1 sampai banyaknya ulangan N. Ya. Di mu adalah rata-rata IJ itu baris kolom, kemudian epsilon ini adalah galat atau error ya, IJK indeksnya. Di mana epsilon IJK itu adalah mengukur simpangan selisih galat antara data yang teramati dengan rata-rata populasi baris kolom ya, mu IJ.
Apabila alfa beta indeks IC itu menyatakan pengaruh interaksi baris ke I dan kolom ke J, sedangkan alfa adalah efek perlakuan baris, beta adalah efek perlakuan kolom, dan mu adalah rata-rata umum, rata-rata dari keseluruhan tanpa memandang baris kolom, maka mu IC ini bisa kita breakdown ke dalam 4 komponen, yaitu rata-rata secara global umum, kemudian efek perlakuan baris I, kemudian ditambah dengan efek perlakuan kolom J, dan ini tambahannya. Tambahannya adalah alfa kali beta sebagai interaksi antara perlakuan baris dan kolom ya. Jadi inilah yang memunculkan faktorial tadi ya, interaksi. Kalau kemarin kita bahas ini, ada aditif ini. Nah, sekarang ini ada perkalian di sini ya, interaksi. Dari persamaan 58 dan 59 diperoleh model analisis faktor untuk dua faktor adalah sebagai berikutnya. Jadi ini mu IC-nya akan kita uraikan menjadi 4 komponen ini. Kemudian asumsi yang digunakan dalam analisis faktorial dua faktor ini seperti biasa adalah pengamatan merupakan sampel acak berukuran N dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Ya, jadi tiap-tiap sel, baris sel itu adalah kombinasi baris kolom ya. Baris 1 kolom 1 itu muncul satu buah sel, baris 1 kolom 2 muncul satu sel yang isinya adalah N buah data tadi. Nah, tiap-tiap sel itu sebanyak N buah data itu diasumsikan masing-masing adalah berdistribusi normal dan punya min mu IC dan varian sigma kuadrat, ditambah dengan asumsi kedua bahwa semua sebanyak R kali C, jadi kan ada R baris, number of row, C itu adalah number of column, jadi ini adalah banyaknya sel di dalam struktur data kita tadi, kita anggap sebagai masing-masing itu adalah populasi. Jadi R kali C populasi atau R kali C sel itu diasumsikan mempunyai varians yang sama. Jadi variansnya homogen. Oke, jadi di analisis faktorial ini ada dua asumsi yang perlu kita pegang, yaitu normalitas dan variansnya sama atau homogen ya. Oke, makanya kemarin kita mempelajari uji normalite dan uji homogenitas varians itu kaitannya adalah dipakai untuk sebagai pengujian persyaratan ke analisis faktorial ya, normalite dan homogenity. Kemudian terkait dengan uji hipotesis untuk faktor-faktor dan interaksi, di sini diberikan yang pertama, uji hipotesis untuk menguji apakah variasi nilai variabel respon yang dipengaruhi oleh perbedaan antar baris adalah sebagai berikutnya. Jadi ini menguji faktor yang kita tempatkan di baris ya. Jadi menguji faktor yang kita set atau kita tempatkan di baris. Jadi H0-nya adalah efek faktor baris 1 sampai dengan baris yang ke R sama dengan 0. Dalam artian apa? Berarti tidak ada pengaruh faktor baris. Atau dalam konteks yang lain, kemarin kita memiliki mu baris 1 sama dengan mu baris 2 sama dengan bla 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 sampai dengan mu baris yang ke row ya, R ya. Nah, jadi artinya rata-rata perlakuan untuk faktor baris 1 sampai dengan baris yang ke R itu sama ya. Jadi semua rata-ratanya sama. Artinya apa? Berarti tidak ada efek
perlakuan baris. Ya, karena dengan menggunakan faktor baris 1 maupun baris 2 ataupun sampai dengan baris yang ke R itu tidak menghasilkan hasil yang berbeda, semuanya sama. Berarti kita bisa anggap tidak ada efek faktor. Lawannya H1 sekurang-kurangnya ada satu alfa I, ada satu efek yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau ada satu saja alfa I yang tidak sama dengan 0, berarti ada satu mu yang berbeda. Ya. Kemudian untuk uji hipotesis apakah variasi nilai variabel respon yang dipengaruhi oleh faktor kolom. Nah, ini faktor kolom ya. Jadi tadi menguji faktor baris, sekarang menguji faktor kolom. Apakah efek di bawah 0, jadi efek faktor kolom 1 sama dengan efek kolom 2 sampai dengan efek kolom C, number of column, itu efeknya sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada efek. Di dalam konteks yang lain bisa dituliskan mu untuk kolom 1 sama dengan mu untuk kolom 2 sama dengan mu untuk kolom yang ke C. Oke. Jadi rata-rata kolom 1 sampai dengan rata-rata kolom C itu sama. Kalau semuanya sama berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh dari faktor yang kita tempatkan di kolom tadi ya. Karena menghasilkan hasil yang sama. Lawannya sekurang-kurangnya ada satu beta C yang tidak sama dengan 0. Jadi kalau ada satu saja beta C yang tidak sama dengan 0 berarti artinya ada salah satu mu yang tidak sama dengan yang lain. Nah, dengan demikian berarti kita bisa katakan ada pengaruh dari faktor yang kita tempatkan di kolom tersebut ya. Karena ada perbedaan mu ya. Baik, seperti itu. Kemudian untuk, nah ini tambahannya yang tidak ada di 2W kemarin. Uji hipotesis untuk menguji apakah variasi nilai variabel respon yang dipengaruhi oleh interaksi. Nah, ini interaksi. Jadi interaksi antara baris kali kolom. Berarti alfa beta baris 1 baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 dan seterusnya sampai baris R kolom C. Jadi ini ada sebanyak number of row dikalikan dengan number of column. Jadi kalau misalkan row-nya ada 5, kolomnya ada 4, berarti di sini ada 20 sel ya, ada 20 bentuk persamaan seperti ini. Efeknya sama dengan 0. Jadi artinya tidak ada interaksi antara baris dan kolom di bawah 0 ya. Di bawah 1 sekurang-kurangnya ada 1 alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Artinya ada interaksi. Jadi paling tidak ada satu saja itu sudah cukup sebagai syarat atau sebagai bukti untuk menolak H0 ya. Jadi untuk membenarkan H1 di bawah H0 itu tidak ada efek interaksi, di bawah 1 ada interaksi. Kalau ini tadi tidak ada efek perlakuan kolom, di bawah 1 ada efek perlakuan kolom. Kalau yang tadi 5.11 berarti sama dengan 5.12, hanya saja perlakuan faktor baris ya. Jadi tidak ada efek faktor baris lawan ada efek faktor baris. Nanti baris dan kolom itu kita bisa terjemahkan sesuai dengan konteks atau kasusnya ya. Berikutnya untuk menguji hipotesis yang kita nyatakan di 5, 11, 12, dan 13 itu digunakan tabel ANAVA dengan interaksi atau ANAVA faktorial. Tabelnya adalah seperti berikut ini ya. Ini tabel ANAVA dua arah dengan interaksi.
dua arah. Kenapa? Karena ada arah baris dan arah kolom ya. Sebagai sumber variasinya adalah rata-rata baris atau bisa Anda sebut sebagai baris begitu saja. Kemudian kolom, kemudian interaksi, error, dan total. Kalau misalkan ini nanti barisnya itu di dalam kasus, di dalam persoalan itu diisi dengan faktor tertentu, ya ini bisa Anda tuliskan faktornya tersebut. Ya misalkan kalau kemarin mesin sama operator, kalau nanti misalkan jenis pupuk sama varietas, ya bisa diisi dengan jenis pupuknya, kolomnya bisa diisi dengan varietas misalkan, atau sebaliknya tergantung penempatan di struktur datanya ya. Kemudian ini derajat bebas dB, itu untuk baris berarti row dikurangi 1, number of row R dikurangi 1, kemudian untuk kolom berarti number of column dikurangi 1, C-1. Untuk interaksi adalah perkalian dari baris dikali kolom, jadi R-1 kali C-1, ini interaksi. Kemudian total itu adalah banyaknya data secara total, R number of row dikalikan number of column dikalikan number of repeatment-nya, pengulangannya, jadi RCN dikurangi 1. Error itu adalah selisih ya, jadi error itu adalah selisih antara total dikurangi baris, dikurangi kolom, dikurangi interaksi. Rumusnya nanti bisa disimpelkan, disederhanakan menjadi ini, RC dikalikan dengan N-1. Oke, silakan dicoba. Bawah dikurangi R-1, kurangi C-1, dikurangi R-1, C-1. Oke, jadi error itu adalah selisih ya. Jumlah kuadrat ada B baris, K itu kolom, kemudian jumlah kuadrat interaksi dituliskan dengan alfa beta, kemudian jumlah kuadrat error dan jumlah kuadrat total. Rumusnya nanti ada di bawah. Kuadrat tengah berarti jika B dibagi dengan dB-nya, jika K dibagi dengan dB-nya, C-1, jumlah kuadrat interaksi dibagi dengan derajat bebasnya, dan jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebasnya. F-nya ada 3 buah sesuai dengan uji tadi, uji potensi tadi ada 3, 5-11, 5-12, 5-13. 5-11 terkait dengan uji untuk faktor baris, 5-12 terkait uji untuk faktor kolom, dan 5-13 terkait uji faktor interaksi ya. Oke. F yang atas berarti yang atas ini pembaginya adalah error. F yang kedua berarti C kuadrat tengah untuk kolom atau KTK, kuadrat tengah kolom itu ini, dibagi dengan kuadrat tengah error, itu adalah yang ini. Kemudian yang terakhir adalah kuadrat tengah interaksi, itu ini, dibagi dengan kuadrat tengah error, itu ini. Ya. Nah, kemudian perhitungan untuk jumlah kuadratnya adalah seperti ini rumusnya. Untuk jumlah kuadrat total, JKT, rumus aslinya adalah ini. Kemudian untuk rumus operasionalnya, rumus operasional itu yang bisa dihitung secara operasional. Anda ngitungnya pakai yang bawah ini ya. Jadi JKT sama dengan sigma jumlahan data dari baris 1 sampai dengan R, kolom 1 sampai dengan C, dan ulangan 1 sampai dengan N dari tiap-tiap data XIJK dikuadratkan. Jadi setiap data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk keseluruhan. Di banyaknya baris berapa, banyaknya kolom, dan banyaknya ulangan, semuanya diperlakukan atau dijumlahkan. Nah, berarti nanti ini ada sebanyak R kali C kali N penjumlahan ya. Dikurangi dengan T titik kuadrat dibagi dengan RCN. Jadi ini adalah merupakan total data. Jadi data dijumlahkan dulu, baru kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan banyaknya data dari R kali C kali N. Untuk jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat baris, maaf bukan blok ya, JKB dalam hal ini adalah baris, JKK jumlah kuadrat kolom ya. Jumlah kuadrat baris rumusnya adalah secara aslinya ini
Tapi secara operasional Anda bisa gunakan yang bawah ini. Jadi jumlah kuadrat baris berarti kita akan jumlahkan sebanyak 1 sampai dengan row. Yang kita jumlahkan apa? Kuadrat dari total per barisnya. Jadi total tiap-tiap baris dikuadratkan, dijumlahkan dari baris 1 sampai dengan baris R, kemudian dibagi dengan, pembaginya ini adalah C kali N. Jadi banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total baris tadi ya. Jadi total baris 1 berarti ya ada sebanyak kolomnya berapa, itu C, dikalikan dengan tiap-tiap sel tadi itu isinya berapa ulangan, N. Ya. Jadi ini adalah banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan jumlahan per baris. Oke, kemudian dikurangi dengan, ini namanya faktor koreksi, sama dengan ini ya. Untuk jumlah kuadrat kolom, ini rumus dasarnya, dan rumus operasionalnya Anda bisa pakai yang bawah, sama dengan jumlahan dari kolom 1 sampai dengan, oh ini ada salah ya, bukan R ya. Jadi ini bukan I, tapi mestinya J, sama dengan 1 sampai dengan C ya. Oke, ini ada kesalahan tulis, copy paste tapi belum diedit. Jadi jumlahan dari kolom 1 sampai dengan kolom C, yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah kuadrat dari total per kolom. Ya, total data per kolom itu dikuadratkan, dijumlahkan dari kolom 1 sampai dengan kolom R. Kemudian dikalikan dengan 1/R kali N. Jadi R kali N itu adalah banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total per kolom tadi ya. Jadi kalau total per kolom, berarti kan banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total kolom itu ya sebanyak row-nya berapa, R-nya, dikalikan dengan tiap-tiap row itu ada N ulangan. Ya, jadi R kali N. Dikurangi dengan faktor koreksi, ini sama dengan 2 yang atas. Kemudian untuk jumlah kuadrat interaksi, itu rumus dasarnya ini, dan rumus operasionalnya adalah yang bawah ya. Jadi yang pertama, suku pertama adalah karena jumlah kuadrat interaksi. Interaksi itu adalah perkalian dari baris kali kolom ya. Jadi baris kali kolom itu kalau kita kombinasi menghasilkan sebuah sel di situ ya. Jadi baris 1 sampai dengan baris row R, kolom 1 sampai dengan kolom C, jadi ini nanti ada sebanyak, jumlahnya adalah R kali C ya. Jadi ada sebanyak selnya di situ. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah total per sel tadi ya. Total IJ titik, itu berarti total baris ke I, kolom ke J. Jadi total per kolom tadi ya. Jadi yang saya sarankan untuk membuat simplifikasi data tadi. Jadi tiap data di dalam satu sel itu dihitung jumlahannya, yaitu TIJ titik tadi, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk seluruh sel. Nah, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total per sel. Total baris I kolom J itu adalah dijumlahkan sebanyak N buah data ya. Dot di sini ada sebanyak N buah. Makanya di sini dibagi dengan N. Kemudian dikurangi dengan, ini adalah suku depan untuk baris ini. Kemudian dikurangi dengan suku depan untuk kolom ini. Kemudian ditambah, nah ini jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Untuk yang depan-depan ini faktor koreksinya adalah dikurangi. Untuk yang interaksi ini terakhirnya adalah ditambah dengan faktor koreksi ya. Ya, ditambah dengan faktor koreksi. Ya, ini konsepnya sama aja seperti Anda membuat himpunan gitu ya. Jadi kalau himpunannya di sini ada himpunan ini baris, ini kolom. Nah, ini kan supaya ini terhitungnya satu kali, berarti kan dikurangi dengan ini baris, itu ini, kemudian dikurangi dengan kolom,
kolom itu berarti ini. Nah, berarti kan yang interaksi di sini kan tadi tercatat atau terpakai 2 kali. Nah, supaya muncul 1 kali berarti harus dinetralisir dengan 1 kali ini. Ini sebagai penetralnya ya, netralisir. Kemudian jumlah kuadrat error sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi baris, dikurangi kolom, dikurangi dengan interaksi ya. Oke, itu jumlah kuadrat error atau sisaan. Kemudian untuk membuat keputusan uji, ini daerah kritisnya untuk uji baris 5.11. H0 ditolak jika F hitung yang pertama, yaitu untuk baris, lebih besar daripada F tabel pada alfa tertentu. Derajat bebas V1, V2 dengan V1 adalah rho dikurangi 1, karena terkait dengan uji baris. V2-nya adalah terkait dengan galat RC dikalikan dengan N-1. Terkait dengan error maksud saya, galat atau error ya. Kemudian untuk uji kolom, yaitu di persamaan 5.12, kita akan tolak H0 jika F yang dihitung di tabel ANOVA tadi adalah baris kedua, yaitu terkait dengan kolom. Apabila lebih besar daripada F tabel pada alfa tertentu, V1, V2, V1-nya adalah kolom minus 1, C minus 1. Jadi number of column dikurangi 1. V2-nya sama, karena F-nya adalah dibagi dengan kuadrat tengah error ya. Jadi ini derajat bebas errornya adalah RC kalikan N-1. Kemudian daerah kritis untuk menguji 5.13 ini adalah menguji interaksi. Itu kita akan tolak H0 jika F yang kita hitung di baris ketiga, baris interaksi tadi, jika lebih besar daripada F tabel pada alfa tertentu, V1, V2 dengan V1-nya adalah untuk interaksi adalah row dikurangi 1 dikalikan dengan kolom dikurangi 1. Number of row minus 1, number of column minus 1. V2-nya sama ya, V2-nya adalah basisnya dari error ya, RC kali N-1. Kalau yang depan basisnya dari tergantung, kalau baris berarti row minus 1, kalau uji kolom berarti C-1, kalau uji interaksi berarti ya banyaknya R-1 kalikan C-1 ya. Jadi derajat bebas untuk interaksi tadi. Sekarang masuk ke contoh dan perhitungannya. Sebuah hasil penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata hasil gandum yang dipengaruhi oleh varietas. Di sini ada faktor varietas, ini faktor yang pertama, dan jenis pupuk, ini faktor yang kedua, yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, faktor yang pertama ini kita taruh di kolom, varietas taruh di sini, kemudian jenis pupuk ditaruh di sini. Ya, jadi ini ada dua faktor, faktor varietas dan faktor jenis pupuk. Nah, ini kebetulan di dalam tabel ini varietas ditaruh di kolom dan jenis pupuk ditaruh di baris. Ya, penempatan ini ya tergantung kita ya. Tidak masalah dibolak-balik, ditaruh di baris, ditaruh di kolom, tidak masalah. Karena dua varietas ini kedudukannya adalah setara ya, kedudukannya adalah setara, tidak masalah. Ya kalau misalkan jenis pupuk ditaruh di baris ya nanti akan terkait dengan redaksional di uji nanti ya. Dan kolom ditaruh di, maksud saya varietas gandum ditaruh di kolom, berarti nanti ya kolomnya itu terkait dengan varietas dan redaksional untuk uji segala macamnya nanti harus ngikut ya. Oke, struktur datanya seperti ini. Untuk jenis pupuknya ada T1 sampai dengan T4, varietas gandum ada V1 sampai dengan V3, di mana tiap-tiap sel, kombinasi sel
T1 V1 ada 3 buah data, 64, 66 sama 70, kemudian T1 V2 kombinasi sel baris 1 kolom 2 juga ada 3 buah data, dan yang lainnya juga sama seperti itu. Sehingga banyaknya data secara keseluruhan ya ada 4 dikalikan dengan 3, 12 dikalikan dengan tiap-tiap sel ada 3. Ya, 12 dikalikan dengan 3 ada 36 data ya. Oke, jadi ini ada row-nya adalah 4, kolomnya ada 3, dan N ulangannya ada 3 ya. Oke, ini identifikasi untuk R, C, dan N yang mungkin nanti akan bermanfaat ketika kita mau menentukan F, tabel, dan dB atau derajat bebas ya. Ujilah hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi alfanya 5% bahwa untuk yang A tidak ada perbedaan hasil gandum secara rata-rata untuk keempat jenis pupuk. Baik, ini berarti faktor yang A itu adalah faktor pupuk yang mau kita uji, berarti faktor baris ya. Jadi ini pertama adalah baris, saya tuliskan dengan B, berarti nanti terkait dengan jumlah kuadrat baris, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang B, tidak ada perbedaan hasil gandum rata-rata untuk ketiga jenis varietas gandum yang digunakan. Oke, berarti ini terkait dengan varietas faktornya ya, yang kita uji. Varietas itu ditempatkan di kolom, ya ini kolom ya, berarti nanti terkait dengan jumlah kuadrat kolom, kuadrat tengah kolom, ya di baris yang kedua itu. Kemudian yang C, tidak ada interaksi antara jenis pupuk dan varietas gandum ya. Ini berarti interaksi ya. Atau kalau dituliskan di sana nanti ada jumlah kuadrat alfa beta gitu ya. Atau kuadrat tengah interaksi di sana tadi ya. Oke, interaksi. Untuk penyelesaiannya pertama kita tuliskan hipotesisnya H0, H1 untuk tiap-tiap uji tadi. Di bawah 0 tidak ada perbedaan hasil gandum rata-rata untuk keempat jenis pupuk. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan, ya redaksional berikutnya ngikut. Kemudian daerah kritisnya adalah kita akan tolak H0 jika F yang dihitung nanti lebih besar dari 3,01. 3,01 ini diperoleh dari mana? Dari F tabel, pada alfanya adalah 5%. Oke, jadi kalau kita punya R-nya 4, C-nya 3, N-nya sama dengan 3, seperti yang kita identifikasi di depan tadi, maka 3,01 itu diperoleh dari F pada alfanya 5%, kemudian 3 diperoleh dari, karena jenis pupuk itu adalah ditempatkan di row, ini tadi kan baris ya, baris itu row ya, berarti number of row-nya 4 dikurangi 1 adalah 3, dan ini adalah 24 diperoleh dari R kali C dikalikan dengan N-1 ya. Di 4 kali 3 dikalikan dengan 2. Sesuai dengan rumusnya tadi ya, 12 kali 2, 24. Untuk error-nya ya, untuk derajat bebas error RC dikalikan dengan N-1. Kemudian untuk yang B, terkait dengan varietas tadi adalah kita tempatkan di kolom ya. Tidak ada perbedaan hasil gandum rata-rata untuk keempat varietas, dan H1-nya ada perbedaan, redaksional berikutnya ngikut. Daerah kritisnya kapan kita tolak H0 ketika F yang kita hitung dari kolom, sumber yang kolom tadi atau sumber varietas, ketika lebih besar dari F tabelnya adalah 3,4, 0 diperoleh dari mana? Dari F pada alfa 5%, derajat bebasnya adalah number of column dikurangin 1, berarti 3 kurangan 1 adalah 2, derajat bebas yang kedua adalah 24 sama ya. Oke, jadi ini diperoleh dari F tabel pada alfa 5%, kemudian number of column dikurangi 1, jadi 3 kurangan 1 adalah 2, kemudian 24 diperoleh dari R dikalikan dengan C dikalikan dengan N-1.
4 kali 3 kali 2 ya. Kemudian yang C, H0-nya tidak ada interaksi, lawannya ada interaksi ya. Interaksi dari siapa? Ya antara pupuk dan varietas ya. Kemudian daerah kritisnya kapan kita tolak H0? Ketika F yang kita hitung nanti di tabel ANOVA baris yang ketiga apabila lebih besar dari 2,51. Dari mana 2,51? Dari F tabel pada alfa 5%, kemudian derajat bebas pertamanya adalah 6. Dari mana? Number of row dikurangin 1, number of column dikurangi 1. Jadi 3 dikalikan dengan 2, 6 ya. Di interaksi tadi adalah R-1, C-1 dp-nya, derajat bebasnya ya. Number of row kurang 1. Ya ini 3 kali 2 ini ya. Jadi 3 dikalikan 2 sama dengan ini ya. Mudahnya begitu ya. Jadi ini kan row min 1, ini kolom min 1. Jadi di sini adalah 3 kali 2, 6. Yang derajat bebas ketiga ini sama ya, 24, 24, 24. Ini adalah derajat bebas untuk error ya. Derajat bebas untuk sumber keragaman yang berasal dari error. Baik, itu sudah untuk hipotesisnya. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan. Nah, ini saya tuliskan data mentahnya tadi, struktur data mentahnya tadi di baris 1, kolom 1, 64, 66, 70 tadi. Kemudian untuk perhitungan kita sederhanakan atau kita hitung total perselnya di 64 tambah 66 tambah 70 itu hasilnya adalah 200, kemudian 72 tambah 81 tambah 64 itu 217 dan seterusnya sampai dengan baris 4 kolom 3 53 tambah 59 tambah 38 itu adalah 150 ya. Oke. Jadi ini adalah total tiap-tiap sel, jumlah total tiap-tiap sel ini, yang masing-masing selnya terdiri dari 3 buah data. Nah, setelah itu ini akan memudahkan untuk menghitung total baris dan total kolom. Total barisnya berarti 200 tambah 217 tambah 190 dapat 607. Untuk baris berikutnya dengan cara yang sama didapatkan seperti ini. Untuk total kolom 1, 200 tambah 186, 192, 145 dapat 723. Dan kolom berikutnya dengan cara yang sama didapatkan seperti ini. Dan total data secara keseluruhan didapatkan 2110. Anda bisa cross check ini merupakan jumlahan total baris ini atau jumlahan total kolom ini. Jadi kalau ini Anda jumlahkan, kemudian ini Anda jumlahkan, hasilnya kok tidak sama dengan ini, berarti ada suatu kesalahan. Kalau sudah cocok, berarti perhitungan Anda sudah benar. Nah, oke. Total baris sudah didapat, total kolom sudah didapat, total data secara keseluruhan sudah didapat, total tiap-tiap sel sudah ada, data mentah untuk tiap-tiap data asli juga sudah ada di sini. Nah, kemudian kita masuk ke rumus tadi, CKT, jadi tiap-tiap data dikuadratkan, jadi 64 kuadrat, 66 kuadrat, 70 kuadrat, dan seterusnya sampai terakhir 38 kuadrat ini dijumlahkan, dikurangi dengan total data, data di total dulu 2110 dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini adalah tadi 4 baris, 3 kolom dikalikan dengan 3, tiap-tiap sel isinya 3. Jadi 4 kali 3 12 dikalikan dengan 3 36 ya. Oke, ini sama dengan yang depan ini Anda hitung tiap-tiap data kuadrat ini 127448 dan dikurangi dengan faktor koreksi yang belakang Anda hitung dapatnya 123.669,44. Oke, ini saya tuliskan dalam bentuk yang relatif agak mendekati ke yang sebenarnya. Kalau kemarin digit desimalnya tidak diikutkan, sekarang saya revisi, saya tambahkan digit desimalnya. Oke. Dalam perhitungan manual tetap untuk memudahkan perhitungan berikutnya, saya sarankan yang depan Anda hitung,
kemudian dikurangi dengan faktor koreksi yang belakang, Anda hitung, nah tempatkan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Ya, faktor koreksi ini nanti akan dipakai di beberapa perhitungan berikutnya ya. Jadi ini nanti akan kepakai di sini, dan pakai di berikutnya. Untuk jumlah kuadrat baris, berarti total tiap-tiap baris dikuadratkan. Jadi baris 1, 607 kuadrat, tambah 510 kuadrat, tambah 527, ditambah 466 kuadrat. Oke, tiap-tiap baris, total baris dikuadratkan. Dibagi dengan 9. Mengapa 9? Karena untuk menghitung total baris ini diperoleh dari berapa banyak data satu baris. Satu baris ini adalah ada ini 3 tambah 3 tambah 3 ya. Jadi 3 kali 3 ada 9 ya. Di banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total baris ini. Kalau jumlah kuadrat kolom, berarti total per kolom dikuadratkan, 723 kuadrat, 736 kuadrat, 651 kuadrat, jadi ada 3 buah penjumlahan, dibagi 12. 12 dari mana? 12 dari banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total kolom. Total kolom itu berarti posisi nanti di sini, banyaknya data ada berapa? Ada 3, 3, 3, 3, jadi 3 kali 4, ada 12 ya. Di row dikalikan dengan N. Kalau di rumusnya tadi R kali N ya, seper R kali N. Dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, ada hitung depan dikurangi dengan belakang. Belakang tadi sudah dihitung di ini ya, ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini untuk masing-masing. 3778,56, 1156,56, dan untuk kolomnya 349,39. Kemudian jumlah kuadrat interaksi atau dituliskan dengan alfa beta sama dengan total tiap-tiap sel. Oke, kalau interaksi berarti tiap-tiap sel ya. Jadi kalau tadi baris berarti total baris, kalau kolom berarti total kolom, kalau interaksi berarti interaksi antara baris dan kolom. Merujuknya ke mana? Merujuknya ke tiap-tiap jumlahan per sel ini ya. Jadi 200 kuadrat tambah 217 kuadrat, 190 kuadrat, 186 kuadrat, dan seterusnya sampai dengan 150 kuadrat. Itu ini. 200 kuadrat sampai 150 kuadrat dibagi dengan 3. Mengapa 3? 3 itu adalah banyaknya data yang dipakai untuk menghasilkan total per sel. 200 itu dari 3 buah data. 217 juga dari 3 buah data. Ya, masing-masing diambil dari 3 buah data, makanya dibagi dengan 3 ya. Konsepnya sama seperti merata-ratakan begitu ya. Oke, kemudian dikurangi dengan suku depan, bagian depan dari baris, kemudian dikurangi dengan bagian depan dari kolom, ditambah dengan faktor interaksi. Ya. Bagian depan dari baris itu ini, baris yang bagian depannya adalah ini, kolom bagian depannya adalah ini, ya. Oke, ini baris bagian depan, kolom bagian depan ditambah dengan untuk interaksi, terakhirnya adalah ditambah dengan faktor koreksi ya. 1236669,44 ya. Kalau di depan-depan ini dikurangi, dikurangi. Kalau yang ini ditambah ya. Untuk terakhir di interaksi. Hasilnya 771,28. Dan jumlah kuadrat errornya adalah selisih dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris, dikurangi jumlah kuadrat kolom, dikurangi jumlah kuadrat interaksi. Hasilnya 1501,33. Dan kemudian kita masukkan nilai-nilai itu ke dalam tabel ANOVA. Didapatkan seperti ini. Degree derajat bebas, ya. Ini sumber derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, nilai F hitung. Nah, aslinya sampai dengan di sini, aslinya ya. Kemudian sini saya tambahi untuk lebih memudahkan. F tabel tadi saya list juga di sini, yang tadi sudah kita hitung di depan, dan ya ini saya tambahkan keputusan komparasi antara F hitung dengan F tabel ya. Oke, sumbernya ada sesuai dengan petunjuk di depan tadi untuk membuat tabel ANOVA. Ada di sini saya tuliskan faktor pupuk yang kita tempatkan di baris, kemudian faktor varietas
gandum yang kita tempatkan di kolom, KLM itu kolom ya. Kemudian di bawahnya ada interaksi, ada error dan total. Oke. Anda menuliskannya jangan dibolak-balik, jadi ikuti template seperti ini, baris, kolom, interaksi, error dan total. Barisnya di situ ditempati oleh faktor apa? Ya bisa Anda tuliskan, misalkan tadi itu ditempati oleh jenis pupuk, kemudian kolom ditempati oleh varietas gandum, ya bisa Anda tuliskan seperti ini. Untuk memudahkan nanti di dalam pengujian tadi pengujian pupuk, berarti nanti Anda mengacunya ke yang baris ke-1. Menguji terkait dengan varietas, berarti mengacu ke baris yang varietas ini, seperti itu. Oke, degree of freedom-nya atau derajat bebasnya untuk baris, number of row dikurangi 1, 3, number of column dikurangi 1, 2, kemudian perkalian dari baris kali kolom ini 3 kali 2, 6, kemudian totalnya adalah jumlah data keseluruhan tadi ada 36 dikurangi 1, 35. Nah, errornya tadi adalah selisih dari 35 kurangi 3 kurang 2 kurang 6, hasilnya adalah 24. Atau kalau secara rumus R kali C dikalikan dengan N-1, 4 kali 3 kali 2 ya. Jumlah kuadrat ini dari hitungan tadi ya. 1501333 itu ini, 771,28 itu ini, dan 3 hitungan yang ada di slide depan ini ya. Oke, slide depan ini 3 hitungan ini dimasukkan ke dalam tabel ini. Kuadrat tengah berarti jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, di kolom ini dibagi dengan kolom derajat bebas, hasilnya itu ini. Kemudian F hitung, ada 3 pengujian untuk uji baris, kolom, dan interaksi. F hitung yang pertama berarti kuadrat tengah untuk baris atau pupuk dibagi dengan error. Untuk F yang kedua dari kolom 174,695 dibagi dengan 62,555. Dan F untuk interaksi berarti dari kuadrat tengah interaksi dibagi dengan errornya. Didapatkan angka-angka ini, kita compare dengan F tabel yang sudah kita dapatkan di depan tadi. Untuk yang pertama adalah 3,01, 3,4, dan terakhir 2,51. Kita lihat, kita compare untuk pengujian pupuk, ini F hitungnya 6,16, F tabelnya 3, berarti ini lebih besar, berarti tolak H0. Ini 2,79, sedangkan F tabelnya 3,4, berarti dia di luar daerah kritis. Ya, berarti terima 0 karena lebih kecil ya. 2,05 kita compare dengan 2,51, berarti dia juga di luar daerah kritis. Berarti ya terima 0 juga ya. Hanya satu yang di dalam daerah kritis ya, masuk daerah kritis, yaitu ini yang lebih besar dari F tabel. Jadi hanya satu yang tolak 0, yang dua ini terima 0. Ya, secara lebih detailnya ditampilkan di sini. Jadi karena nilai F yang kita hitung itu memenuhi daerah kritis, jadi ada di dalam daerah kritis, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil gandum untuk keempat perlakuan pupuk. Ya. Jadi untuk uji A itu terkait dengan menguji perlakuan pupuk. Ini memenuhi daerah kritis sehingga kita tolak ya. Untuk uji B itu adalah uji terkait dengan kolom ya. Kolom tadi adalah varietas ya. Nanti kesimpulannya berarti terkait dengan varietas. Ternyata tadi adalah di luar daerah kritis ya. Di H0-nya diterima, karena diterima berarti kesimpulannya adalah oke, di luar daerah kritis diterima, kesimpulannya bahwa tidak ada ya. Oke. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil gandum untuk ketiga jenis perlakuan. Oke, jadi H0 yang diterima berarti H0 yang benar, di bawah H0 itu tidak ada perbedaan. Yang C juga karena nilai F hitung 2,05 di luar daerah kritis, atau lebih kecil dari F tabel kan, maka H0 diterima dan kesimpulannya adalah tidak ada interaksi antara pupuk dan varietasnya. Oke, seperti itu
hasil kesimpulannya. Untuk 3 buah uji, untuk baris, ini baris, ini kolom, dan ini interaksi. Ya. Baris itu tadi ditempati oleh pupuk, kolom ditempati oleh varietas, dan interaksi antara pupuk dan varietas. Ya, ini daerah kritisnya tadi sudah saya tuliskan di depannya. Jadi ini sebagai pengingat saja. Saya tuliskan kembali di sini daerah kritis untuk masing-masing pengujian A, B, dan C-nya. Ya, kalau ini lebih besar dari 3, tolak. Ini 2,8, tidak lebih besar, berarti terima. 2,05 juga tidak lebih besar dari 251, maka juga kita terima ya. Oke, seperti itu. Baik, sudah selesai. Oke, kita ya biarkan aja dikit dulu. Nah, berikutnya untuk ngecek hasil yang kita lakukan perhitungan secara manual, bisa kita lakukan komputasi dengan menggunakan bantuan Minitab ya. Kayak kalau menggunakan bantuan Minitab berarti kita pakai menu yang sudah disediakan oleh Minitab. Jadi kita tidak melakukan perhitungan secara manual pakai rumus-rumus yang di depan tadi ya. Oke, intinya adalah menginput data ya. Menginput data konsepnya sama seperti input di one way ANOVA ataupun di two way ANOVA kemarin. Kalau misalkan oke, ini datanya ada di oke. Baik, ini datanya ada di sini. Ya. Oke, ini data mentahnya ada di sini, maka cara memasukkan ke dalam Minitab, saya ulang lagi. Misalkan ini ada 64, 66, 70 di sel baris 1 kolom 1 ya. Jadi 64, 66, 70 saya tuliskan di sini. 64, 66, 70 ada 3 buah data. 3 buah data sel pertama ini dari baris 1 kolom 1 ya, dari T1 berpasangan dengan V1. Maka kita tuliskan di sini T1 berpasangan dengan V1. Kemudian berikutnya 65 6358 itu ini ya. Jadi 65 63 58 itu adalah sel berikutnya dari baris 2 berpasangan dengan kolom 1. Jadi 2 1. Di 65 63 58 itu adalah diperoleh dari baris 2, itu T2 berpasangan dengan V1 ya. Di T2 berpasangan dengan V1. Berikutnya 59 sampai dengan 65 itu ini 59 68 65. Nah, itu ini. Itu adalah pasangan dari T3 dengan V1. Oke, jadi T3 berpasangan dengan V1. Oke, untuk memudahkan di list begitu saja terusnya sampai dengan data yang terakhir itu 53 59 38 pasangan dari T4 dengan V3 ya. Oke, terakhir itu ada oke ini 3 buah data yang terakhir 53 59 dan 38 itu pasangan dari T4 dengan V3. Oke ya, T4 pasangkan dengan V3. Oke, seperti itu. Untuk kolom satunya kita namai dengan jenis pupuk ini untuk T-nya, dan kolom 2-nya kita namai dengan varietas gandum, ada V1, V2, V3 isinya ya. Oke, dan ini datanya kita tuliskan dengan ya variabel data gitu. Oke, input data seperti itu, kemudian untuk analisisnya cukup kita tuliskan dengan two way, kemudian kita tuliskan jangan urutan kolom ya, tapi template-nya adalah yang pertama ada dituliskan datanya ya.
datanya itu kita tuliskan kolom C3, kemudian faktornya, faktornya bisa C1, C2 atau C2, C1, supaya tampilannya sama dengan yang di manual tadi. Itu barisnya kita tuliskan dulu, barisnya adalah jenis pupuk ya, berarti C1 baris, kemudian kolomnya adalah varietas gandum. Varietas gandum itu berarti C2 ya. Jadi ini faktor baris, itu kita tempatkan ini jenis pupuk, dan ini adalah faktor kolom C2 ya. Ya, varietas gandum. Oke. Ini bisa langsung di enter atau kasih titik juga tidak apa-apa. Saya enter aja langsung. Oke, ini hasilnya. Ya, yang kita perhatikan adalah ini. Ya. Oke, hasilnya kalau di sini tabelnya. Oke, ini tabelnya. Oke, jadi F-nya adalah 6,16 itu ini. Kemudian berikutnya 2,79 ini dan 2,05 ini ya. Untuk yang lain sama ya. 326, 24, 35. Oke, ini kemudian ini 115, 656, 349, 39, 771, oke dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Kalau dengan manual kita compare dengan tabel. Kalau dengan menggunakan Minitab, kita lihat P value-nya. Tadi alfanya adalah 5%. Kita lihat yang lebih kecil dari 5% hanya yang di ini ya, jenis pupuk ya. Jadi yang kita tolak H0-nya adalah yang di jenis pupuk ya. Untuk yang ini di atas 5% ataupun yang diinteraksi juga di atas 5% ya. Jadi yang tolak H0 adalah yang untuk faktor jenis pupuk. Jadi jenis pupuk itu signifikan ada perbedaan atau ada pengaruh. Kemudian kalau varietas gandum itu tidak ada beda antara varietas 1, 2 maupun 3, jadi tidak ada pengaruh varietas. Kemudian interaksi juga tidak ada pengaruh. Jadi tidak ada interaksi antara jenis pupuk dengan varietas gandum ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan cross check untuk perhitungannya melalui Minitab dengan perhitungan manual. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.